kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pembahasan kami. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Regita Payo. Yang kedua ada Ronaldo Soran. Yang ketiga ada Rosa Moliku. Yang keempat ada Serina Nihe. Yang kelima ada Teresa Mamahit. Yang keenam ada Tri Handayani Bantahari. Yang ketujuh ada Fedan Dilompang. Yang kedelapan ada Winda Yakob. Yang kesembilan ada Yolanda Hasani. Dan yang terakhir ada Angelica Tera. Materi pembahasan kami yaitu dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia seperti banyak pengangguran, daya masyarakat menurun, dan PHK. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Perkembangan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia perharinya semakin mengalami kenaikan yang signifikan. Sejalan dengan semakin tingginya jumlah akumulasi kasus positif, kasus konfirmasi positif perharinya juga terus mengalami kenaikan. Jika dilihat pada dampak Corona-19 terhadap perekonomian Indonesia, seperti banyak pengangguran, daya beli masyarakat menurun, banyak kena PHK tingkat regional, kasus konfirmasi positif paling banyak terjadi di Pulau Jawa. Potensi kerugian ekonomi itu bisa dikuantitatifkan menjadi sebuah angka dengan mengkalikannya kemerosotan ekonomi kuartal 1 2020 dengan produk domestik bruto. Jika dihitung, maka total potensi kerugian negara akibat COVID-19 sekitar 320 triliun. Selanjutnya, daya beli masyarakat menurun dan PHK. Penurunan pendapatan ini terjadi akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK sebagai dampak pandemi COVID-19. Selain PHK, penurunan pendapatan juga disebabkan pengurangan gaji hingga turunnya omset usaha. Indikator pendapatan masyarakat menurun yaitu pertama penurunan perdagangan industri retail, 2 penurunan produksi usaha, 3 penurunan nilai tukar dan petan, 4 penurunan pendapatan pekerja. Banyak karyawan yang bekerja terpaksa harus dirumahkan tanpa digaji sampai batas yang belum diketahui. Dan ada juga yang di PHK karena perusahaan tidak bisa memberi gaji pada karyawan yang tidak bekerja selama hampir 3 bulan ini. Penurunan daya beli masyarakat itu sejalan dengan laju inflasi saat ini yang rendah. Selanjutnya, dampak pandemi COVID-19 muncul pengangguran terbuka baru. Tekanan besar kepada sektor ketenagakerjaan Indonesia. Ironisnya, tingkat pengangguran terbuka tersebut masih didominasi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK, padahal lulusan SMK tersebut merupakan calon tenaga kerja yang siap pakai. Merespon tantangan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menekankan pembangunan sumber daya atau SDM dilakukan secara holistik dan terintegrasi, diantaranya melalui penyediaan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas. Berikutnya dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pandemi COVID-19 terhadap penurunan perekonomian di Indonesia dan lonjakan PHK yang terjadi. Dana Moneter Internasional atau IMF menyatakan pandemi virus corona merusak ekonomi dunia lebih buruk dari angka perkiraan yang dikeluarkan sebelumnya. Adanya kebijakan di rumah saja membuat banyak kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan juga terhenti untuk sementara waktu. Hal ini menyebabkan banyak masalah baru yang timbul, antara lain angka kemiskinan yang semakin meningkat, UMKM banyak yang gulung tikar, sektor industri yang juga mengalami kerugian besar, sehingga terjadilah suatu peristiwa pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perkenalkan, nama saya Serina Nihe dengan NIM 1906
1102063, saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia seperti pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dikutip dari BBC News, menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Eni Sri Hartati menjelaskan dampak dari resesi yang berpotensi paling dirasakan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, disusul dengan jatuhnya daya beli masyarakat karena berkurangnya pendapatan. Kemarin, dunia usaha mengatakan begitu ada pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB karena masih harus memenuhi protokol COVID-19, maka pekerja-pekerja yang mereka rumahkan tidak full 100% bisa bekerja kembali. Pemutusan hubungan kerja atau PHK menjadi sesuatu yang sangat meresahkan bagi para pekerja, terutama buruh pabrik. Mereka yang sudah terkena dampak COVID-19 masih harus menanggung risiko terkena PHK. PHK menyebabkan hilangnya pendapatan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya. Oleh karena itu, PHK tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak perusahaan atau pengusaha, karena hal ini akan menyebabkan kondisi di mana seorang yang terkena PHK akan menjadi tertekan karena kebutuhan hidupnya tidak dapat terpenuhi. Halo, perkenalkan, nama saya Angelica Pero dengan NIM 19061102070 akan melanjutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dijelaskan beberapa keadaan yang dapat digunakan para pengusaha atau pemberi kerja sebagai acuan untuk pemutusan hubungan kerja. Namun demikian, dalam realitanya terdapat alasan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan pasal tersebut di atas, yakni pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi tanpa tutupnya perusahaan. Akibat COVID, daya beli masyarakat saat ini melemah karena pendapatannya menurun. Penurunan pendapatan ini salah satunya akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK sebagai dampak pandemi COVID-19. Jumlah orang yang tidak bekerja makin banyak, perusahaan enggan merekrut pekerja, bahkan yang kerja dirumahkan. Menurut Raden, indikator pendapatan masyarakat menurun itu antara lain penurunan perdagangan industri retail, penurunan produksi usaha, penurunan nilai tukar, dan penurunan pendapatan pekerja. Daya beli masyarakat belum pulih. Penurunan indeks harga atau deflasi pada September 2021 dinilai mengindikasikan masih lemahnya permintaan dan daya beli masyarakat. Kelonggaran kegiatan masyarakat belum berdampak signifikasi pada konsumsi bulan lalu. Badan Pusat Statistik mencatat penurunan indeks harga konsumen atau deflasi sebesar 0,04% pada September 2021 dibandingkan bulan sebelumnya. Deflasi dan tingkat inflasi umum tahunan pada September 2021 yang masih stagnan dinilai menunjukkan sebelum pulihnya daya beli masyarakat. Perekonomian belum akan pulih selama pandemi masih berlangsung. Perbaikan beberapa indikator memang terjadi, tetapi berpotensi kembali memburuk apabila pandemi mengalami gelombang kedua. Karena itu, menjadi penting untuk menjaga agar pandemi tidak memburuk. Sekaligus, perusahaan melakukan adaptasi inovasi. Di sisi lain, momen hari raya saja diharapkan akan menjadi pemicu kenaikan pertumbuhan konsumsi daya beli, sehingga perlu dikelola dengan cermat oleh seluruh pemangku kepentingan. Berikut sumber-sumber dari materi kami. Sekian presentasi kami dari kelompok 3, terima kasih.